Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Bunda Rafiat. Nah, itu nah, kali ini Bunda ditemani oleh host manis Kak Azza. Iya. Saya Azza Nabila. Halo Kak. Wakil Ketua OSIS. Nah, Kak Azza manis. Sama-sama Kak Azza. Selanjutnya ini dia bintang tamu. Ada dari tim debat dari SMA Negeri 5 Pekanbaru. Kenalan dulu. Tadi ada yang pedes-pedes juga nih, nanti kita tanya-tanya kakaknya yang agak pedes. Saya Haniliarta Tagalog, biasa dipanggil Lili sebagai pembicara pertama. Siapa nak? Halo Nali. Saya nama biasa dipanggil Lina. Saya sebagai pembicara kedua dan reply speaker dari tim debat sekarang. Halo. Saya Zanika Sitiwansa, biasa dipanggil Lina sebagai pembicara ketiga dari tim debat. Halo Kak. Sebelum ke pemenang debat, apa sih yang membuat kalian suka nih? Ini ada eksponya kan di mana sekolahnya? Ada ya. Kenapa bisa suka dengan ekspo debat? Dari kakak yang lagi agak pedas karena tapi kece ya kan, pedas kece sampai ke tujuan asli. Silakan. Kenapa suka Ubah ya. karena itu kan pemikiran kita lebih terbuka gitu loh. Biasanya kan kita berusaha berbaik kita atau melihat suatu hal itu kayak satu arah dari apa yang saya pengen. Tapi setelah masuk pribadi saya sering berkelahi dengan pikiran saya sendiri kayak apa pokoknya apa kontranya, apa yang lebih banyaknya, apa perannya gitu. Jadi bikin lebih banyak pertimbangan untuk sesuatu hal yang diambil seperti itu. Terus juga kan pas kita juga termasuk yang pressure kita jauhkan kayak kalau ada lomba kita kan banget. Terus kalau misalnya kita mau speak gitu itu kan ada waktunya kayak 5 menit atau 10 menit. Saya waktu itu masih beginner, masih orang-orang baru itu kan nggak bisa instan itu kan. Sementara pas kami itu yang kayak harus paksa sampai bisa. Jadi di situ tuh saya benar-benar tertantang juga akhirnya. Jadi kayak bikin pantang menyerah itu dan juga disiplin juga sih. Jadi kayak benar-benar ya capek sih dan juga kayak susah gitu. Tapi endingnya sudah mendapatkan hak sesuatu yang worth it juga ya. Iya, seharusnya. Ya, tadi Lili. Kalau dari Lili sendiri suka debat karena sama ya kayak bilang kan bisa lihat suatu hal dari dua sisi berbeda. Jadi kita nggak hanya terfokus aja dengan satu sisi untuk pro atau kontra. Jadi ketika kita melihat suatu permasalahan, kita nggak langsung ini kayak gini ya, kayak gini enggak. Kita bisa memahami dulu, menganalisa kenapa ya kok dari dulu seperti ini, kenapa dari belakang seperti ini. Juga saya ini sebenarnya orangnya agak malesan dengan apa yang terjadi sekarang, tapi dengan sejak masuknya debat, jadi kan otomatis mau harus mengikuti perkembangan zaman, mengikuti apa yang terjadi sekarang. Akhirnya ini bantu saya untuk produktif. Jadi kalau misalnya ada pembicaraan tentang isu-isu, saya bisa mengikuti. Sendiri itu hampir mirip dengan diri ya, karena sebenarnya itu nggak tahu isu sosial apa yang desa ini kayak kurang tahu lah, kurang update tentang apa yang terjadi di luar sana. Terus semenjak masuk debat karena yang dibahas kan isu-isu yang lagi happening, isu-isu yang lagi terjadi, jadi harus kulik sendiri. Jadi mulai tertarik juga baca isu-isu budaya politik dan segala macamnya. Terus itu debat ini bahkan membuka pengetahuan kita. Selama ini kan termasuk ada bidang yang mengulik-ngulik bidang itu aja. Jadi semenjak debat ini kan ada isu politik, isu sosial, isu budaya. Jadi bisa tentang banyak hal, jadi tertarik kepada hal juga. Debat ini walaupun berada di bawah pressure atau tekanan pelatih,
itu bukan suatu tekanan, tapi tantangan hanya bukan banget sih buat. Nah terus debat juga membuka pikiran kan bagi teman-teman yang biasanya kalau introvert, pasti berpikir diskusi belajar. Sebenarnya boleh ada dengan tim yang paling positif. Oh, sama Debat sekolah itu. Udah kayak dengan itu, jadi kamu tim Luna itu tuh tim Luna. Nah, Ada itu penasaran lagi. tim Luna buat sini pasti tim Luna. Dan ada sebuah penasaran juga dari tim yang ditakuti itu buat apa sih masih yang paling menantang dari Semana Education. Masih yang paling kayak ini kayaknya sulit atau menantang gitu untuk dalam perubahan. Ada berapa musim kalau kemarin sampai tadi itu lima musim. Enggak, semuanya pasti ada tantangan masing-masing. Tapi alhamdulillahnya kalau dari rumah kita itu dapatnya standing atau kontra itu yang menguntungkan kami. Nggak terlalu kesusahan. Tapi kalau di bidang pribadi mungkin yang paling susah itu nah ini di karena kami bertiga sama sekali nggak ada yang nonton, nggak ada yang tahu berita gimana. Jadi kan nonton bisa 15 berkeluar kan? Iya benar. Iya jadi emang agak-agak kesusahan aja di situ. Takutnya kan salah membawain. Terus lagi kayaknya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu satu hal yang tidak mungkin. Pas lagi masa lalu paling tidak mungkin nih. Jadi tadi kan kita sempat ngobrol tuh sama mobilnya, kayaknya kasihan itu ya gitu. Harus setuju dengan sesuatu yang mustahil kan gitu. Coba ya, itu gimana sih nak cara mengelolanya nih? Ini tidak mungkin, tapi saya harus pro. Gimana sih cara kalian bisa sampai bisa mengelolanya? Nah itu untuk sama iya teh. Coba gimana sih nak mengelolanya? Mungkin yang pertama kita anggap aja dulu itu bisa terjadi. Terus melihat apa sih keuntungannya kalau misalnya sesuatu yang nggak terjadi apa yang kan apa yang nggak terjadi itu beneran menjadi kenyataan. Jadi kita tugasnya sebagai tim harus mikir kenapa kalau itu bakal bagus untuk si alkoholnya yaitu Berarti mak ketika kalian dilatih memang kalau misalnya itu sebenarnya kita kontra nih, kita kontra banget nih dengan musik ini. Tapi mau tidak mau kita harus jadi pro, berarti harus mengulik nih supaya tetap setuju. Ya itu ada kita harus bisa menentukan dari sisi pro dan sisi kontra. Jadi kita dipaksa benar-benar kritis dan nggak bisa memandang satu hal itu dari satu sisi aja. Kalau di luar dari debat sebenarnya kesalahan kalian seperti apa sih? Di luar debat, sebenarnya kalau tadi sama ibu ada kakak buat debat kakak sebenarnya apa sih? Kakak ini buat atau apa kan? Kalian ya sebagai pelajar ya sekolah, itu kalau untuk interest sendiri itu sebenarnya berada sosial sebenarnya lebih interest science apalagi di part komunitas ini itu kerja tadi iya tapi karena ini justru biar enggak sains banget ada sosial yang khas ya terus netral. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kalau kamu masih misalnya misalnya sekolah, anak sains juga kan? Sebenarnya nggak sih yang terlalu rajin dan ambis kayak dari kamu punya sains banget. Tapi jurusannya sains juga. Tapi ya kayak anak-anak normal aja lah yang ya buat yang di sekolah juga masih ya. Kalau sekolah mungkin ada PR ya. PR ada Kalau saya
sayangnya sekolah sama les aja. Kalau sekolahnya cuma satu itu dua. Kalau les sih apa? Les belum bahasa Inggris. Kurikulum terakhir kalau maksudnya nanti kurikulum itu Iya, aku itu ada cuma dapat yang ini mapel sainsnya suka ada yang mapel sosial semua ya kalau di kurikulum mereka ya. Terus lagi hobi, ada hobi olahraga atau apa gitu lah. Aduh, ini jawab ya. Hobi ya? Hobinya itu dengerin lagu. Dia juga suka belajar bahasa Inggris. Ya, baru-baru ini ya suka Gitu ya. karena kan itu bakal jadi investasi ke depannya. Jadi karena masih muda juga bakal menguntungkan juga di depan kita bisa berpikir sebelum kita juga. Dari kan juga apa? Itu hobi seribu manusia yang umum banget basic banget. Tapi pada Masya Allah. itu dari seribuannya bukan ibu ya serius banget kita nggak harus filosofis buku filsafat nggak lagi buku drama fantasi juga ya jadi nggak sewah itu juga Kalau kami nggak. sebenarnya bingung deh ada hobinya apa ya bu saya nggak terlalu produktif mungkin saya mungkin ini buruk tapi mungkin saya suka main game online kayak gitu. Banyak kok tadi. Masih mohon maaf saya apa? Sebenarnya sebelum mulai mereka udah kayak di sini dulu kan boleh kan hanya saran tentang sosial Oh, kesannya gila ini bagus banget gila dengan ramah baik banget jadi kita baru masuk aja itu udah dikasih salam udah dikasih senyum udah diarahin baru masuk gerbang itu langsung minta kita sini apa diajak foto dulu terus waktu diajak foto itu kan kami lihat kan harus ada embernya terus embernya itu dihias juga dihias itu keren banget karena benar-benar menunjukkan kalau SMA Josephus kreatif itu dan seni itu kalau bikin acara memberikan pelayanan-pelayanan yang ramah ke orang-orangnya. Bisa nggak? satu deh. Emang nggak apa-apa. Soalnya ini memang nama orang kalian pertama saya sedetail itu. Pertama saya mau kuliah ini, yang saya lihat di kursinya itu sampai ada peta-peta gitu. Saya mau komentar ini mereka detail banget dalam mempersiapkannya gitu. Jadi benar-benar ya ini sih menjalankan momen di sini apalagi memang sekolahnya tuh luas terus juga bersih ramah banget dan mohon maaf ya waktu itu kamu numpahin singkong Iya, tapi nggak sengaja tuh pakai pipi, tapi benar-benar indah. Nggak apa-apa nanti bilangnya juga. ini momen yang nampak banget sih kalau persiapannya tuh matang persiapannya tuh jelas dan nampak gitu tapi mereka udah bahkan untuk hal-hal yang mendadak itu pun udah diperkirakan mungkin ya jadi nggak nampak bolongnya segala macam jadi benar-benar harus perfect lah. Oh, terus ini apa ya? What belum dulu. Motivasi terbesar dalam ini makanya anak muda sih pengen berpenghasilan mau ngapain Dulu nih sebagai pelabuhan oh iya Kalau harapan terbesarnya ya sebesar apa harapan saya tuh pengen ngebahagiain orang tua
bahkan dengan prestasi-prestasi kecil aja itu dengan orang tua saya masih ada prestasi saya itu benar ngerasa jadi anak yang beruntung ada di keluarga ini. Jadi saya ngerasa saya nggak boleh sampai ngecewain orang tua saya. Ya caranya bisa dimulai dengan step-step yang kita lalui. Bahkan dari lomba ini juga merupakan step yang cukup besar juga di dalam hidup saya. Saya juga jadi lebih tahu gimana sih cara berbeda itu. Kemudian juga kan juga mulai dari lomba dari sekolah lomba ikut alumni Presnas. Jadi ini tuh benar-benar experience yang gede banget, apalagi di dunia itu jadi yang kredibel ya. Dan di lainnya yang benar-benar feedbacknya itu sangat-sangat berat gitu kalau buat ini. Itu akan jadi motivasi besar juga kami. Karena anak mana yang nggak mau orang yang gitu dari itu juga merasakan menurut saya seperti itu sebuah privilege juga ya, karena nggak semua anak di sekolah boleh ini gitu kan sama kan gitu itu lah terus iya sama Kalau dari sendiri motivasinya sama buat orang sama pokoknya selama masa muda itu kerjain hal positif aja supaya nanti dampaknya itu ke masa depan juga punya pengalaman supaya nanti di perkuliahan atau manapun itu nanti punya kesempatan juga terbuka lebar karena kita udah habis waktu kita buat hal positif juga. Ada lagi. Aku sendiri cita-citanya misalkan ada dua, jadi satu ahli sama satu lagi itu dokter kulit, spesialis kulit. Pertama kalau dari ahli gizi ya, karena tertarik aja untuk mempelajari bagaimana pengaruh dari makanan itu sendiri, kandungan-kandungan dalam makanan ke dalam tubuh, ke dalam seluruh tubuh, karena juga banyak banget katanya jadi karena alumni itu jadi bikin lebih penasaran lagi dampak makan ke dalam tubuh itu apa. Bahkan teman-teman makanan kecil apapun yang teman-teman makan itu dampaknya itu bisa besar banget. Mungkin dampak itu nggak besok, tapi itu 5 tahun kemudian. Nah itu yang bikin diri itu tertarik untuk jadi apalagi orang-orang Indonesia itu ilmu pengetahuan tentang gizi itu rendah banget. Iya, dan banyak banget kan juga yang ngelakuin gitu asal sembarangan itu nyiksa diri sendiri. Nah sebenarnya nggak kayak gitu teman-teman, banyak banget cara-cara yang bisa yuk cara-cara yang sehat. Jadi masih nyambung nih sama yang bahas tadi. Saya sendiri pengen jadi ahli teknologi pakan. Jadi dari sisi manusianya mungkin, lagi dari sisi bahan bakar produk pakan. Kita juga tertarik dengan konsumsi hidup manusia, ya orang-orang gitu kan. Kenapa teknologi pangan bukan gizi? Karena teknologi pangan kan kita bahas produknya dan dari mulai bahan-bahan yang digunakan, proses sampai pemawetan itu menarik interest dari banget gitu ya unik lah. Dan teknologi pangan juga hal yang baru aja sih. Kalau nanti pindah, kalau mereka udah terstruktur banget kayaknya dia. Kalau di kita ini masih datang gitu loh, gue kayak masih ragu gitu mau. Jadi awalnya aku sendiri juga pengen jadi aktuaris, karena kakak alhamdulillah dapat beasiswa buat jadi aktuaris. Nah, dia langsung kerja nanti ke Thailand kalau nggak salah. Nah, jadi Lina pengen juga bisa kayak dia, jadi kayak Lina pengen mengambil aktuaris di petani juga matematika lanjut dari itu. Lalu juga dari SD cukup bagus lah di matematikanya. Jadi kayak
pokoknya aku harus ambil kayak kakak nih, aku pengen jadi kayak kakak gitu. Tapi setelah masuk kuliah, nampaknya berubah haluan nih. Ke hukum, jadi ke pengacara. Soalnya ada banyak juga orang-orang yang bilang kayak, udahlah, saya kalau misalnya nggak hukum kayak depan itu udah ending gitu kan. Apalagi juga kalau udah juga udah debat itu juga gitu ya. Dan itu cukup menarik banget bahas-bahas politik gitu, jadi tertarik. Tapi kalau memandang jurusan Luna yang sekarang ini sains banget, jadi orang tua Luna juga udah coba saranin Luna untuk lebih ke geofisika. Nanti bakalan coba tambah lagi. Jadi untuk cita-cita pastinya kita belum tahu jadi apa. Jadi harus sebelum berkuat nih, kayaknya mau berakhir ya. Sebelum berkuat, tiap orang satu kata untuk kegiatan hari saya silakan sih. Satu kata aja deh masing-masing. tidak belum Masing-masing. Siapa duluan? terus apa ya? Mantap. Mantap. Nah, untuk anak-anak di luar sana yang saat ini tuh masih terlena dengan masa kejadian, masa muda yang mungkin lebih dalam negatif barangkali. Ya udah nikmati aja masa muda dulu, tapi mereka tidak berusaha untuk mengembangkan soft skill karena ini. Saya ingin kalian sampaikan ke anak-anak dan di luar sana. Kebetulan nanti bakal nonton. Buat teman-teman di luar sana, tolong bedain ya nikmati masa muda dengan hancurkan masa muda. Jadi kalau kalian menikmati masa muda, lakukanlah hal-hal positif. Nanti bisa bikin dampak positif artinya apa? Dan dampak positif itu juga bisa menghasilkan hasil-hasil yang worth it yang bisa kalian nikmati juga kan pada akhirnya. Lalu juga setiap apapun yang kalian lakukan, bekerjalah untuk Tuhan, bukan bekerja untuk diri sendiri. Karena kalau kita udah bekerja untuk diri sendiri, otomatis egois aja yang kita utamakan. Bahkan mungkin kalau kami nggak menang, kalau kami memang mau untuk diri sendiri aja, kami udah nangis-nangisan dan lain sebagainya. Tapi karena kita itu bekerja untuk Tuhan Yang Maha Esa, jadi apapun yang kita lakukan, kita berserah ke atas dan ya apa yang kita percaya, kesannya dan saya. ambil semua kesempatan positif yang ada, karena kesempatan itu jarang datang 2 kali. Jadi kesempatan yang ada harus langsung diambil, karena itu suatu hal yang mungkin tidak terlihat langsung dampak nyatanya, tapi berproses itu lama-lama akan nampak sendiri dampaknya. Kita dan akan kita sendiri yang merasakannya nanti. Basic aja sih, basic dong. Jadi dia jangan cepat menyerah aja. Karena sekalipun kalau misalnya beberapa hari belum juga di depannya kelompok lain, itu adalah step untuk kamu bisa menjadi surprise. Tidak ada yang selalu pada dunia di sini. Semua bakal ada prosesnya. Jadi sekalipun misalnya lagi latihan merasa kayak aku nggak di sini deh, tapi jangan segampang itu, karena semua tahap-tahap yang kamu lalui itu bakal ada hasilnya. Dari itu penting. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak pernah ngerasain gagal, kita bakal sombong. Aku sukses terus, aku berhasil terus. Jadi apapun yang aku lakukan nanti pasti sukses juga. Lo nggak tentu. Istilah bunda ini anak-anak biasanya apa kan? Kiki dan kidai. Kalau kiki itu udah kiki itu kiki dan keren. Kalau kidai kiki badai. Ada kita kiki dan Animani merupakan tim debat yang merupakan contoh nyata kalau ada debat itu memang kiranya terbuka. Oke. Kata-kata penyusunan kata-katanya tuh menunjukkan mereka ini adalah anak-anak yang luar biasa. Karena mereka semua dengan azaran, tapi pemikirannya tuh kayak luas sekali buat azaran terpikir mungkin sampai ke situ. Jadi benar-benar luar biasa. Nah,
ibu, anak-anak aja lah udah ya. Udah. Kemudian hari ini tuh udah telah menjadi ada berapa Kak kemarin? Best speakernya top berapa tadi? Top 3, top 7. Ada dan juara 1 lomba debat seprovinsi Riau. Oke. Itu saja mungkin di akhir podcast kita kali ini kita sering bilang bahwa jadilah buah yang mentah karena akan berusaha untuk terus masak. Berarti kita akan terus belajar. Tapi jangan terlalu cepat untuk masak karena kita akan jatuh dan busuk. Sehingga kita tidak boleh sombong dengan apa yang sudah kita lakukan. Baik, terima kasih anak bunda dari Sekolah 5 Pekanbaru. Terima kasih juga Kak Zahra yang tiba-tiba diajak jadi host ya. Oke, itu saja sayang. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di YouTube channel Bunda.